Selamat datang di Bambu Wulung, selamat menikmati hidangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Selayaknya memang seorang perempuan itu menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, agamis. Sobat Putri Cempa dimanapun berada, kita jumpa lagi di podcast khusus edisi bulan Ramadan. Sambil menunggu saatnya berbuka puasa bersama keluarga atau buka puasa bersama teman-teman dimanapun keluarga Putri Cempa berada, kita akan bincang-bincang tentang Lailatul Qadar. Semua orang di bulan suci Ramadan, muslimin, muslimah pasti menunggu berkahnya Lailatul Qadar, malam yang istimewa, lebih mulia dari 1000 malam, dan hanya ada di bulan suci Ramadan. Apa sih sebetulnya Lailatul Qadar itu? Kadang banyak orang mengatakan bahwa kalau di Indonesia Lailatul Qadar, apakah di Amerika juga Lailatul Qadar? Karena kan terpaut lebih dari 12 jam misalnya. Di sini masih jam 3 pagi, jam 3 malam kita apa itu kepengen menyambut Lailatul Qadar, tapi mungkin di Amerika sana sudah siang. Apakah Lailatul Qadarnya sama? Nah, ini nanti akan kita bincang-bincangkan dengan santai, dan teman-teman juga boleh berkomentar di kolom komen untuk menceritakan pengalaman-pengalaman tentang Lailatul Qadar, karena masing-masing orang di beberapa kesempatan di bulan suci Ramadan yang dulu-dulu banyak yang merasakan semalam itu kayaknya Lailatul Qadar, aku mendapatkan keistimewaan seperti ini. Nah begitu, sehingga kita akan ngobrol asik, ngobras bersama keluarga besar Putri Cempa tentang Lailatul Qadar. Bu Zahroh dulu. Lailatul Qadar Bu Zahroh, bukan Mbak Laila, bukan Mbak Qadar loh, tapi ini Lailatul Qadar, malam yang adanya hanya di bulan suci Ramadan. Apakah Bu Zahroh di puasa-puasa yang dulu pernah merasakan hadirnya Lailatul Qadar? Merasakan keistimewaan beda gitu ya? Iya. Kalau menurut pemahaman Bu Zahroh pada saat ngaji atau sekolah, apa sih ciri-ciri malam itu malam Lailatul Qadar? Sejuk. Anginnya spoi-spoi, ya betul, memang itu kan gambaran yang diberikan kepada guru-guru kita. Lailatul Qadar itu sejuk, spoi-spoi. Terus menurut Bening, adem. Pokoknya menurut Buham enggak hening, terus kemudian kayak sahdu gitu ya Bu. Itu gimana? Ya. Ayem gitu, tenang gitu. Kalau Bu Erna pernah ngaji Lailatul Qadar gimana gambarannya? Kayak suasananya adem, kayak nggak ada suara berisik-berisik. Oh, nggak ada suara berisik ya. Bahkan Sobat Putri Cempa pasti pernah ya ngaji bahwa Lailatul Qadar itu semua tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon itu tenang, tidak bergerak, karena merasakan datangnya malam Lailatul Qadar. Apakah teman-teman pernah merasakan di bulan suci Ramadan yang dulu-dulu malam-malam yang seperti itu, sehingga suasananya benar-benar ini yakin ini Lailatul Qadar? Apakah Bu Zahroh pernah merasakan begitu? Belum pernah. Kalau Bu Neng sendiri pernah nggak merasakan? Jujur belum pernah. Belum pernah. Buham. Belum juga ya. Malam Lailatul Qadar itu kan banyak sekali disebutkan, banyak sekali diceritakan. Ketika saya pengen mengalami yang mereka ceritakan itu, kayaknya itu wah kok salah ya, ada yang salah, mesti salah satunya kurang benar. Setiap malam saya ikuti selalu asli ada yang mulus aja, nggak ada itu. Kurang iki Lailatul Qadar kurang ini, kurang afdol. Kan katanya tidak ada mendung, tidak hujan, tidak sumuk, tidak gerah kan gitu. Wah kok saya gerah ya, berarti enggak. Nanti tak jawab nanti, Bu Erna. Terus ya seperti itu. Bu Erna. Belum pernah. Belum pernah ya. Karena sesungguhnya
Lailatul Qadar itu yang bisa menghadirkan ke diri kita sendiri. Saat dimana malam-malam di bulan Ramadan itu kita merasakan hati kita tenang, yakin kepada semua pertolongan Allah. Kita walaupun suasananya gerah panas tapi jiwa kita sejuk, itu kita sudah bisa merasakan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar jangan dimaknai secara fisik, tetapi suasana Lailatul Qadar itu kita ciptakan dari hati kita yang benar-benar mendekat kepada Gusti Allah. Nah, kalau menurut ngaji-ngaji kita loh, Lailatul Qadar itu kan ada di malam-malam ganjil kan begitu. Apakah menurut pemahaman ibu-ibu itu Lailatul Qadar bisa nggak di malam genep? Malam 12, malam 14, malam 16 begitu? Tiap malam. Tiap malam ya? Tiap malam bisa? Kalau kesimpulannya seperti itu berarti saya tuh merasa ada Lailatul Qadar terus. Nah, berarti betul itu. Kan ada kadang-kadang tiba-tiba ada yang ngasih apa gitu. Lailatul Qadar itu sudah seperti itu. Berarti Lailatul Qadar kadang saya percaya nggak percaya. Saya percaya kalau ada malam Lailatul Qadar, tapi yang merasakan memang benar-benar merasakan. Saya belum pernah merasakan 100% seperti yang diceritakan. Lah kan jelas ada di dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kan gitu. Lebih baik dari 1000 bulan kan? Iya, makanya itu setiap kali ada yang datang kasih apa. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Ya bener iku mau. Ana malaikat teko lewat bune ngeteri Hongguan ring buham kan gitu. Malaikatnya teko lewat Bu Erna ngeteri gula 10 kilo ring ngene. Bu Zahra. Lagi buta. Selalu ono. Sore kadang, siang kadang. Oh, Lailatul Qadar teko. Ya kita Lailatul Qadar gitu. Jadi enggak malam tertentu gitu ya, Bu? Iya, seharusnya ada. Salamun hiya hatta matla'il fajr kok. Itu kan sampai menjelang fajar. Sampai menjelang fajar. Artinya, kalau di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan Lailatul Qadar itu ada. Dan dalam ngaji kita selalu disampaikan sama guru-guru kita Lailatul Qadar biasanya cenderung di malam ganjil. Maksudnya apa? Pada saat kita menjelang Idul Fitri tanggal 20 sampai ke atas itu nek iso juga kan turu ngono lho. Karena Ramadan wis sampai ilang. Wis sampai lunga. Nek iso Ramadan sing tinggal 10 hari ini benar-benar dimanfaatkan untuk munajat kepada Gusti Allah, mendekatkan diri kepada Gusti Allah karena wis ape ilang ngono lho. Tinggal 10 hari ini kita misalnya kan begitu. Sehingga kita diminta untuk berlomba-lomba mengisi dengan ibadah yang sesungguhnya. Tetapi Lailatul Qadar itu ya kita ciptakan. Lah nek malam 17 suasanane hening, sahdu, tapi jenengan nang omah tukaran gue ger karo bojone. Ya tidak merasakan. Lah ya berarti kan tidak Lailatul Qadarnya tidak bisa dinikmati padahal tapi sekarang ini fenomenanya beda ya, Bu. Jadi Lailatul Qadar tapi semakin riuh dan semakin panas suasana. Iya panas wong demremo panganan. Lailatul Qadar malah apa itu sibuk nggak keciput, sibuk nyetak gapet, sibuk mempersiapkan menghias rumah, pakaian segala macam itu sekarang malah. Nah makanya kita ini sudah mulai melatih. Sebetulnya corona itu memberi pelajaran pada kita, Bu Ham, Bu Ning, Bu Zahra sama Bu Erna bahwa dunia ini hanya kamuflase. Ketika dilibas sama corona, semuanya nggak ada artinya. Jadi hiruk pikuk yang dulu itu sempat kadang-kadang kita lupa bahwa Ramadan itu harus mengendalikan hawa nafsu, tetapi karena sampai tanggal 23 poso orangnya ke duit tukaran terus karo bojone aku nggih bodoh kepiye toplesku ijo kosong kabeh anak-anak durung tak sandani. Lailatul Qadarnya mana Pak piye ta Pak iki duwite Pak kan gitu. Nah ini kan harus mulai kita berlatih. Kadang-kadang manusia itu hanya mempergunakan akalnya, mempergunakan logikanya. Padahal Allah itu memberikan kita nikmat sehat itu sudah luar biasa loh Bu. Bayangkan kalau bodoh-bodoh malah sakit. Apa yang bisa kita nikmati? Kan begitu. Untuk itu ya Lailatul Qadar itu ya dimaknai bahwa ini malam menjelang Ramadan mau usai, ayo kita isi sebaik-baiknya dengan selalu bermuhasabah memohon ampunan kepada Allah. Begitu. Sing Al-Qur'ane belum khatam ya harus dihatamke. Kan begitu. Sing kemarin misalnya pas tanggal 1 2 sampai tanggal 20 posone ijih
ngawur-ngawur, kadang-kadang isih nyolong-nyolong ngombe bar ora poso neh misalnya. Oh, ini tinggal 20 dino, kemarin aku nggak poso, aku tak poso lah. Terus Pak tukang yang kemarin misalnya merasa panas tidak bisa puasa, tukang becak, sopir, kemudian semua profesi, orang kantoran, bos-bos muda yang ketemu relasi-relasi dan kolega yang makan sembarangan, mumpung ini tinggal 10 hari, saya ini muslim, saya tak puasa karena tinggal 10 hari. Sebetulnya Lailatul Qadarnya yaitu, karena kalau kita maknai secara fisik bahwa malam 27, malam 25 ini Lailatul Qadar, di seberang dunia sana kan sudah tidak malam, Bu. Belahan dunia. Iya. Itu ganti siang. Ganti siang. Sudah malamnya Indonesia, di Kanada mungkin sudah siang. Terus Lailatul Qadar terus melaku berpindah-pindah muter. Iya, menurut logika ya seperti itu. Iya. Berarti mengikuti malam. Mengikuti kita ciptakan malam Lailatul Qadar yang syahdu, yang tenang, tidak berisik, tidak pernah merasa sumuk atau panas, tetapi juga tidak kedinginan, yang suasana tenang. Itu kita yang bisa menciptakan sendiri, orang lain nggak bisa. Bagaimana caranya? Ya kita ya tahu bahwa Ramadan ini bulan penuh keberkahan. Wes apapun kondisinya, yang penting Gusti Allah memberi maaf kepada saya dan keluarga, gitu aja. Yang penting Lailatul Qadar ini kita maknai sesuatu yang memang banyak berkahnya, sehingga mari tanggal 20 sampai menjelang Idul Fitri itu kendalikan semuanya. Pernah nggak Bu Zarah punya pengalaman malam 20 sampai bodoh malah ono geger gembir? Pernah? Berarti kan saya juga pernah mengalami, Bu. Ketika tanggal 20 Ramadan sampai Idul Fitri malah justru gue wes pokoknya situasi tidak terkendali gitu, ya pernah. Bu Neng sendiri pernah nggak merasakan memang bahwa aku kok yakin ya di bengi Lailatul Qadar sampai semalam suntuk di musola tidak pulang-pulang gitu? Nah, tadi sudah belum pernah merasakan ya. Jadi tetap tidur nyenyak ya, Bu. Sampai sahur. Tapi kan kadang-kadang gini loh, kan puasa itu kita kebalik ya, kebiasaan kan kebalik. Yang biasanya makannya di siang kan kebalik malam sama fajar. Kadang-kadang kalau sudah menjelang Idul Fitri itu kita itu sebenarnya tidak mengucapkan apa-apa, tapi di sini tuh tekannya tinggi sekali. Makanya wis puwening ngono lho. Ya udah. Sandalku mengkap-mengkap dilunde sandal anyar ngono emang badan kepiye. Seperti itulah. Seperti itu. Jadi kepalanya melu mengkap-mengkap. Ya, apalagi yang di perantauan ya. Itu kan gimana nanti mudik. Mudik itu 10 juta kudu di dompet. Masa mudik-mudik tok. Iya kan. Tekan ngomah orang tua itu kadang saya melihat anak sudah bisa mudik itu kok pulang nggak bawa apa-apa. Kalau ngono ora usah mulai nang along duitnya ditransfer. Bagaimana di dalam hati coba? Sudah berusaha kan? Iya. Saya pernah mendengar seperti itu, ada anak yang sudah meluangkan waktu untuk mudik, kepengen sowan kepada bapak ibunya, sampai di rumah malah diuneni ngono buham. Nah, ya ngono kurang usah mulai nang ngalong duitnya transfer yang mak ae. Kan mindset kita nanti kalau pulang gimana, mental kita yang menata untuk menghadapi orang tua, tetangga. Kadang-kadang musim corona ini jadi alasan juga mereka nggak mudik. Alasannya kenapa? Corona nggak boleh pulang, karena nggak punya uang. Tapi itu muni corona sendiri alasan. Nggak apa-apa, itu malah boleh, nggak apa-apa itu alasan yang tepat yang diajarkan pemerintah, kan berarti nggak boleh pulang. Padahal kan begini ya, untuk teman-teman Sobat Putri Cemara dimanapun berada, kalau Anda masih sedang merantau, meskipun tidak terlalu punya uang, usahakan pulang. Karena pulang itu ada nilai silaturahim yang luar biasa. Minimal setahun sekali kita ketemu orang tua, saudara, kerabat, sanak saudara, kan begitu. Meskipun nggak bawa apa-apa, nggak usah gengsi, yang penting bisa pulang. Dan terus ini corona kok nggak bisa pulang, ya nyuri-nyuri lah di terminal atau apa. Pak, saya kangen bapak ibuku, saya ketemunya memang setahun sekali, saya bisa cuti itu hanya setahun sekali, saya mau sungkem, sudah begitu aja. Karena mohon maaf ya, silaturahim itu membawa keberkahan. Sangat disayangkan kalau ada orang yang memutus silaturahim hanya karena corona. Caranya bagaimana? Ya pulanglah sebelum lebaran, atau pulang setelah lebaran
10 hari, lebaran 5 hari, yang penting silaturahimnya terjaga. Berarti tidak harus waktu lebaran. Tidak harus waktu lebaran. Kalau boros nggak begitu punya uang, yang penting silaturahim, sowan, sungkem sama orang tua, sama kerabat begitu. Kalau nunggu Lailatul Qadar nggak turun-turun, bingung sampai pulangnya. terus siapa ya yang bisa menurunkan Lailatul Qadar itu sebetulnya? Itu Bu, kan ada di Quran itu. Sebenarnya itu emang diturunkan apa turun? Kan tanazzalul malaikatu khair. Piye Malaikatu waruh. fiha. Apa artinya? Dan diturunkanlah malaikat dan Yang menurunkan itu berarti malaikat. iya, nggak diturunkanlah malaikat. Malaikat berarti malaikatnya yang Diturunkan sama Allah. ke bumi. Nggih. Menemui kita yang dikehendaki berarti. Orang-orang yang dikehendaki Allah. Lantaran malaikat. Untuk siapa sih Bu Lailatul Qadar itu? Sebenarnya. Ya untuk orang yang memang menjalankan puasa dengan sesungguhnya. Kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan supaya kita bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, kamu disuruh puasa seperti orang-orang terdahulu supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, definisi takwa itu kan sebetulnya orang yang memang ngalelah pasrah ndelah kalau Gusti Allah Bu. Jadi orang yang benar-benar sudah memasrahkan hidupnya karo Gusti Allah. Tidak ada yang diganduli selain sama Gusti Allah. Nah pertanyaannya, lah Gusti Allah itu nak endi? Kok diganduli? Ayo siapa sing bisa nerangno? Dan kalau saya menyimpulkan ya Gusti itu bagusnya hati. Jadi kan hati yang paling bagus. Ya memang Gusti itu bagusnya hati. Asmaul Husna 99 itu kan nggak ada yang jelek. Yeah. Semua kan bagus Gusti. Terus dia itu sedekat urat nadi kita. Kan di sini sedekat urat nadi kita. Berarti artinya di mana? Hati ini kan dekat dengan sini ya. Ya di sini. Kalau hatinya baik, ya berarti memang baik semuanya. Segempal hati. Sebenarnya kalau saya memaknai bahwa Allah itu di mana? Ya di hati kita, iman kita di sini, di hati kita. Di relung hati kita yang paling dalam betul. Kalau misalnya kok ada yang miso-miso ya berkatanya nggak enak, terus bersikapnya nggak baik, berarti kan Allah tidak bersandar di sini, tidak ada di situ. Ya dia jauh. Karena sudah tidak ada namanya di situ kan, tidak ada kebaikan, tidak ada kelembutan, tidak ada apa, padahal kan kebalikan dari semua itu. Dan kalau saya memaknai seperti itu, nah, kalau orang lain kan beda-beda sendiri, beda-beda lagi. Allah itu di mana? Allah ya di sini, di hati saya. Nah, kalau misalnya saya pas nggak baik-baik saja, berarti di mana kamu? Ya Allah Gusti, ya seperti itu. Dan saya pernah merasakan Bu Ham di malam Lailatul Qadar ya, pokoknya 20 malam terakhir itu saya nggak bisa buka puasa, nggak bisa sahur, karena memang nggak ada yang dimakan. Pos buka puasa nggak ada makanan, sampai sahur di rumah nggak ada makanan. Tapi ternyata saya juga kuat puasa dan ramati. Itulah Lailatul Qadar gitu loh. Ada kekuatan. Ya ada kekuatan meskipun saya nggak buka puasa, nggak sahur, tapi ternyata masih kuat puasa sehari lagi dan ya ora mati, ya ora lemes, ya masih aktivitas, ya masih seger buger, ya ora terus loyo gitu ya enggak. Masih ada umurnya sampai sekarang masih sehat. Dan sehingga kadang-kadang saya berpikir ketika ada orang yang mengeluh, berkeluh kesah, oh ya apa sih penderitaannya? Apakah ada yang pernah seperti saya sih yang dilakoni gitu loh? Lebih lah. Enggak, menurut saya semua orang pasti pernah mengalami fase-fase di mana dia itu seperti menderita, seperti menderita. Tidak menderita. Ya, seperti menderita karena kan semuanya tergantung hati kita. Iya. Kalau kita merasa itu tidak penderitaan kan ya orang menderita. Begitu loh. Dan saya pernah merasakan itu. Puasa sendirian di rumah, nggak ada yang dimakan, sampai sahur ya ora sing dipangan. Puasa lagi sampai buka lagi ora sing dipangan. Tapi nyatanya ya ora mati. Minum. Nak minum ya. Tapi nyatanya ya ora mati. Daripada kita ini berkeluh kesah tentang kehidupan yang kita alami, kenapa tidak kita nikmati apapun kondisi dan suasananya gitu loh.
Iya, karena Sehingga kan setiap saat itu Lailatul Qadar. yang kita alami itu kan sebenarnya bentuknya nikmat. Cuma kadang-kadang saya memaknai kita tuh itu lebih sekali. Kadang-kadang sing kurang ya itu berarti kita tidak diberi nikmat. Kadang-kadang sing nikmat itu hanya dihitung yang suka-sukanya, yang bahagia-bahagianya, yang happy-happynya saja. Padahal sakit pun nikmat sebenarnya. Sangat Dan betul. itu harus kita jalani mau tidak mau karena sudah terlanjur hidup ya. Kita sudah terlanjur hidup. Wis kedarung urip apa ngendat ngono. Boleh. Nah, iya makanya wis kedarung urip ya dinikmati. Ya, Urip sudah. ini indah, urip ini nikmat, urip ini anugerah kan begitu. Bagaimana menikmati kan tergantung hati Nah, masing-masing. tergantung kita. Pokoknya apa yang kita alami hari ini, misalnya ya, hari ini saya ketemu Bu Zahro, alhamdulillah aku je urip cah je ketemu Bu Zahro. Hari ini saya bisa menyapa Buning, alhamdulillah suara aku je iso ketemu, iso menyapa Buning, kan gitu. Alhamdulillah cah hari ini aku iso moyok-moyok Ibu Ham, iso ngluweh-ngluweh karo Bu Ham. Berarti aku iso guyon-guyon sama Bu Ham kan begitu. Alhamdulillah cah Bu Erna hari ini bisa sharing-sharing. Oh, sing biasanya ora tahu ternyata Bu Erna iso ngomong sharing-sharing kan gitu. Ini sesuatu yang harus kita syukuri, sesuatu yang harus kita sadari bahwa ini anugerah. Nah, Sobat Putri Cempaka dimanapun berada, kita semua selayaknya memang seorang perempuan itu kenapa harus cantik, dengan hati yang baik, aura kecantikan itu muncul. Kenapa harus cerdas, dengan pikiran yang waras, kecerdasan itu akan menyelesaikan semua masalah, kan begitu. Kenapa harus proaktif ketika kita merasa gundah gulana, pikiran suntuk, bergerak, bicara. Jangan sampai ketika kita lagi pikiran banyak atau dibuat tidur, jangan. Ayo bergerak, bersih-bersih rumah, bersih-bersih kebun, menanam tanaman, bicara sama orang yang tepat. Bagaimana kita harus mandiri, karena semua orang itu hidup karena kemandirian. Tidak bisa kita mengandalkan kepada orang, sekalipun itu orang tua kita atau sekalipun itu anak kita, karena suatu saat kapanpun mereka bisa meninggalkan kita, kan begitu. Dan kenapa kita harus agamis? Karena dengan pondasi agama yang kuat, kita selalu yakin akan pertolongan Tuhan. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, selamat menikmati berbuka puasa bersama keluarga. Kami dari keluarga Putri Cempaka menyampaikan bahwa komentar-komentar positif selalu kami tunggu untuk memberikan wacana-wacana yang cerah tentang kehidupan ini. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempaka. Perempuan itu harus menjadi perempuan Putri Cempaka, cerdas, cantik, proaktif, mandiri, agamis. Sing agamis aku. Enggak, semuanya boleh memberikan penilaian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.